Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di PD Baca Saham. Kali ini teman-teman, mudah-mudahan Anda tetap bisa cuan secara istiqomah, mendapatkan hasil barokah, manfaat untuk sekelilingnya. Oke. Ya, kali ini kita berdiskusikan tentang psikologis. Psikologis berarti berhubungan dengan kejiwaan. Ingat, pasar saham bukan hanya berbicara tentang bid dan offer, bukan hanya berbicara tentang bandar dan bukan hanya berbicara tentang harga, tapi juga berbicara tentang psikologis pasar. Nah, di fase psikologis ini biasanya menyerang atau biasanya ada pada saat saham-saham yang terjadi koreksi yang sangat dalam. Nah, ketika koreksi sangat dalam, tentu beberapa orang ketika psikologinya sudah terpancing maka akan melakukan jual murah. Nah, jual murah alias cut loss. Dan menurut channel ini, dari beberapa sumber yang terpercaya, tentu jangan biasakan cut loss. Berapapun uang yang kita miliki, ketika mental kita sudah mental biasa cut loss, uang satu gedung pun juga akan habis. Karena dengan cut loss itu potensi kita, atau misalkan dijanjikan kita mengurangi meminimalisir kerugian. Kerugian apa teman-teman? Kalau kita di saham kemudian kita floating loss, itu bukan kerugian namanya, tapi namanya adalah potensi kerugian. Ingat, yang namanya potensi kerugian itu 50-50. Satu, masih ada potensi yang lain, yaitu potensi keuntungan. Itu pertama. Yang kedua, disebut berubah dari potensi kerugian menjadi kerugian apabila Anda dengan sukarela klik untuk menjual ketika floating loss. Itulah yang disebut dengan kerugian final. Nah, dengan begitu tentu ayo kita belajar secara lebih positif. Nah, saya ingin cerita saya ingin cerita tentang salah satu eh, emiten Panin Finansial, PNLF. Saya masih ingat betul dengan Panin ini karena waktu itu saya masih belajar teman-teman. Kurang lebih pada tahun 2020 awal. Ini sebelum pandemi rasanya. Ya. Nah, 2020 awal saya tuh mencermati PNLF itu ketika itu pernya masih 5, ya kan? Per 5, kemudian harga masih sekitar 150 170. Sepanjang tahun 2020 dia tidak pernah menyentuh harga 200. Baru kemudian di ajung tahun ternyata dia tembus nyampe ke harga 200 sampai 250, kemudian turun lagi kembali ke 170, dan 2022 dia naik lagi. Nah, andai saja saya sudah masuk di 2019 di harga 400 lah. Nah, itu kan kayak di pucuk itu ya. Anggap ini di sini nih. Misalkan kita nyantol di situ dan kita cut loss. Apa yang terjadi? Di tahun 2022 tentu kita getun, bahasa Jawa itu apa? Menyesal. Aduh, kenapa tahun 2019 kita jual di harga 400, ternyata sekarang sudah di harga 575. Nah, itu satu contoh perang psikologis yang selalu ada ketika emiten-emiten tertentu turun. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, dari pemahaman kami PD Pasar Saham ada dua hal yang perlu kita pahami betul. Seperti video-video sebelumnya, ketika terjadi floating loss, maka tunggulah harga keseimbangannya. Misalkan di PNLF kita floating loss mulai harga 400 di tahun 2019 ini ya. 400 lah. Gampangnya kita sebut 400. Nah, saya kembalikan dulu. Nah, kita di harga 400 teman-teman. Tentu kita mencari harga keseimbangannya di berapa nih? Sebentar. Ini berarti fraksinya 5 kali 100 500. 400
dikurang 500, iya kah? Oh iya, 65. Iya betul. Nah, 400 dikurang 500 ternyata sampai ke harga 50. Oh, malah minus ya, sampai 50 perak lah. Nah, itu artinya ketika ketika dia turun berapapun kita tidak perlu khawatir karena ternyata memang dia tidak akan sampai ke harga bawah. Itu yang terjadi di PNLF ya. Selain karena memang kecil kemungkinannya, secara fundamental PNLF ini memang dari tahun ke tahun bagus dia. Kita cek ya statistiknya itu. Dari 2019 begini teman-teman. Dia earning per share-nya terus terus tumbuh. Meskipun sempat turun pada pandemi tapi kemudian pulih kembali. Nah, ini menjadi catatan buat kita bahwa saham-saham seperti ini itu keren. Ketika dia berada di harga bawah. Debt equity-nya Anda perhatikan 17%. Kemudian IPO price-nya tambah mahal teman-teman. Dia melantai pertama di harga 6.500. Ini pemain lama tentu. Ya itulah kenapa PNLF ketika itu, dan ceritanya saya cerita ini bukan menyesal ya, karena sejak tahun itu saya mengambil sedikit jual sampai sekarang. Kalaupun terjadi floating loss saya biarkan, menunggu harga keseimbangan. Begitu saja. Ketika dapat cuan saya tarik seadanya. Misalkan cuan 200.000 ya diambil 200.000 masukkan rekening. Entah dilupakan barang-barang lain di luar bursa saham. Jangan digulung di RDN. Itu prinsip ya teman-teman, prinsip. Dengan begitu yakinlah bahwa cara-cara mudah ini akan membuat kita bertahan lama di pasar modal Indonesia. Jadi dapat berapapun udah kita bukukan di buku pribadi. Oh, hari Senin kita dapat sekian sekian, tulis. Hari Selasa dapat sekian sekian. Di hari Kamis atau Jumat pagi kita cek dalam 4 hari itu sudah berapa. Itulah yang kita dapat di minggu itu, keluarkan. Itu prinsip ya, prinsip baca saham begitu. Tidak melihat floating loss. Kalaupun ada floating loss biarkan. Yang penting masih ada margin untuk kita ambil saja. Nah, itu insya Allah teman-teman dengan cara seperti itu bisa bertahan lama di pasar modal Indonesia dan bisa memenangkan perang psikologis antara pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari tindakan cut loss. Siapa itu? Ya, anda nanti cari sendirilah di YouTube siapa sih yang dapat keuntungan itu kalau kita melakukan cut loss ya. Kira-kira itu. Mudah-mudahan psikologis Anda tetap sehat, tetap semangat, kita belajar bersama, cuan istiqomah soal waktu. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.